وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan juga kesehatan di dalam umur kita sehingga kita bisa kembali menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari ke-26 Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Dan hari ini kita akan membawakan tema tentang apa yang dilakukan ba'da Ramadan. Alhamdulillah. Dan setelah ini dan juga saat ini kita telah kedatangan Ustadz Haryadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz lah. Sehat. Para hari raya Ustadz ya. Parak babaju hanyaran sudah aja. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah apa yang dilakukan setelah Ramadan. Nah, ini kan tentunya sangat penting kita ketahui Ustadz lah. Kalau memang dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Namun
apakah setelah Ramadan kita tetap bisa mempertahankan amal ibadah itu. Nah, tepat sekali Ustaz. Tema kita pada hari ini, jika pian sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya, ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang berbahagia, pada kesempatan ini sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kita dapat sama-sama mengisi gemar Ramadan dalam rangka mengisi di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin, terhindar ya dari mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Tema yang kita angkat pada kesempatan 26 Ramadan ini, yakni apa yang dilakukan ba'da Ramadan. Apa yang kita harus kerjakan setelah bulan Ramadan. Di antaranya itu yang penting kita jaga adalah, karena setelah Ramadan, setelah Lebaran, kita akan kembali beraktivitas seperti biasa sebagaimana bulan-bulan di luar bulan Ramadan, dan perlu kita waspadai bahwasanya godaan syaitan itu akan selalu menggoda kita dan selalu akan mengintai kita. Dari karena itu perlu kita membintingi diri selama 1 tahun. Di antaranya adalah dengan memakai salah satu fadilat hadis Rasulullah, yakni dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena salah satu keutamaan kelebihannya itu adalah seperti orang puasa setahunan. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal ka'annaha sama fid dahri kullih. Orang yang puasa bulan Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa setahunan penuh. Dalam artian kata, kita bisa membintingi diri selama 1 tahun. Karena kenapa dibentingi? Karena ujian, godaan di dalam kehidupan kita itu selalu ada. Dan ini sangat melalaikan kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalaikan kita, menyebabkan kita lalai daripada perintah-perintah Allah. Nah, ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di antara yang melalaikan kita daripada mengingat Allah adalah harta dan keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man fa'ala dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan akan kamu, amwalukum, apa yang melalaikan? Harta, pekerjaan, gawian atau kedudukan, wa auladukum, dan anak atau keluarga. Apa yang menyebabkan lalai? An zikrillah, daripada mengingat Allah. Maksud zikrullah itu adalah as-salatil khamsi, yakni salat 5 waktu atau sembahyang 5 waktu. Wa man fa'ala dzalika, siapa-siapa yang menyebabkan mengerjakan demikian itu lalai, faulaika humul khasirun, nah menyebabkan mereka itu adalah rugi. Dari karena itu kita harus waspada godaan syaitan ini. Dia mempunyai alat, dia mempunyai bahan menyebabkan kita lalai daripada perintah Allah, terutama salat 5 waktu atau sembahyang. Apa nama lalaikan kita? Amwalukum, harta, gawian, usaha, intinya adalah duit. Nah ini, nah kadang-kadang itu bisa melalaikan kita. Nah kalau bahasa kampung itu aur becare,
aur gawian, aur usaha, aur duit, haja disasahkan duit. Akhirnya napa? Bejuhur kada, baasar kada, bamagrib kada, subuh malandau. Nah inilah menyebabkan rugi dan inilah perlu kita dibentingi. Nah silahkan kita mencari harta usaha, gawian, tapi ketika waktu sampai, lepas dulu, itu kan, sholat dulu. Nah kan, silahkan bekerja kan apabila asar, lepas dulu. Nah nomor satu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ibadah salat. Kadang-kadang alasan kita yang macam-macam lah, itu kan, menyebabkan apa tidak salat ini kan, karena usaha, aur becari, aur gawian, itu kan, dengan merasa kadang-kadang inya kada berduit, inya susah, inya sakit, itu kan, akhirnya kada sembahyang, bejuhur kada, besar kada, itu kan, dengan alasan tadi becari, ini kan. Tidak ada rasanya kelihatan orang kalau baya besalang sembahyang, sakit, hidup, miskin, melarat. Tidak ada sejarah sebenarnya kan. Ya paling-paling setengah jam lah. Nah ini kadang-kadang melalaikan kita daripada godaan itu kan. Dan ini sangat rugi. Faulaika humul khasirun, rugi kita. Apalagi umur sudah bertambah itu kan, bertambah tua, kerugiannya tuh sangat jelas. Kada usah kisah meninggal dunia ke kubur lah, tuha aja sudah rugi. Ya jadilah kita umpama jangan sugih, beharta, tapi sembahyang kada, kan rugi. Nah ini, ya anggap disugihakan juga rumah kayak istana umpamanya kan. Nah duit 2 lemari, emas berunut punya kan, motor behembur sebida motor sabak, ya dikurang sapaleh loh apa juga kan. Nah ini, beharta juga, banyak juga, ini kan. Tapi sembahyang kada, juhur kada, sholat kada, ibadah kada, rugi. Tuha aja rugi sudah. Nah, kan? Tuha aja sudah rugi. Apa ruginya? Memakan kada kawa lagi, kan? Cara bebawa mantang. Nah, ini kan makan nang masing-masing kada kawa, kan? Nang beli malamak kada kawa, kan? Nang karakaras kada kawa. Nah, apa gunanya harta banyak, kan? Apa mobil yang hebat-hebat? Apa gunanya amas 2 lemari? Umpama kan, apa gunanya duit banyak, kan? Nah masing-masing aja kada kawa, nang sambal aja kada kawa, kan? Nang masing-masing maginya ham, apalagi mesin traktor. Kalau dimakan-makan itu kan. Nah inilah rugi kita. Nang karakaras kada kawa, ini kan. Apalagi gigi habis. Nah, jagung aja besasap sih den. Kan berpatahan guse. Amulnya kada begigi lagi. Apa gunanya harta banyak? Itulah. Kalau nang sudah apa tadi? Sudah kada apa lagi? Apa gunanya kalau kita kada ibadah? Kalaunya kita kada salat, luar biasa ruginya. Kada usah kita akhir hayat lah. Tua aja sudah rugi kita. Nah, kada apa-apa lagi kada. Kalaunya kada ibadah. Nah, ini kadang-kadang lah. Tapi bini anu langkar, bungas kayak artis itu kan, nyesugih itu kan. Tapi tuha udah salah balamahan tuhana. Apa salah balamahan kada apa lagi ditawakan bini benaham. Ini kan apa gunanya harta banyak itu kan kalau nya kada beribadah. Tapi bini anu melangkar bungas kayak artis, amun lamahan tapi beubet juga, rabah. Ini kan walau aja rabah. Ini kan. Nah ini rugi kita sebenarnya. Nah ini kadang jangan dikakarasi itu kan Allah Ta'ala sudah tabetas. Kalau tuha tuh tuha udah. Ini benar kada merasa dituha benar kan. Asa anum tarus lior anum tarus ini kan. Nah itu nang kadang-kadang apalagi bini anum tinggal uyuhnya lagi rabahnya ada kan. Bini anum teh udah sebelum motor tuh inmak. Seorang super dulok. Apa ada. Bakukos masin kalau komenan. Apa gunanya harta banyak kalau nya kada ibadah, kalau nya kada salat. Kadang-kadang aku jegesan anak. Nah, ini kan menyiapkan anak. Nyaman aja aku karena sudah meninggal si anu, be si anu, kan aku tinggal si anu, be si anu, si anu, be si anu, toko rumah macam segala. Iya memang anak nyaman ditinggali, kita dikubur apa? Kita dikubur apa? Ya anak nyaman dia mau waris, kan? Cuman apa bakal kita ke kubur dan ini sangat penting supaya dibintingi kita, dibekali kita
Jangan tertipu dengan usaha, gawian, duit dan lain sebagainya. Nah, apalagi sudah uyuh, apalagi sudah garing, yang sudah berebahan, iya udah. Kalau menyasar tuh sebenarnya hampir terlambat sebujurnya lah. Ketika kita sehat, ketika kita berjalan, ketika tangan kita kau beli, apa yang kita kerjakan itu kan untuk kebaikan, untuk ibadah. Nah, selama kesehatan kita diberi, umur diberi, rezeki diberi, jangan sampai kita nang sudah uyuh, sudah berebahan, sudah sarabe dipuat, sarabe disuapi, sarabe disalihi, sarabe diberesihi, hanya menyasal, itu hampir terlambat sudah. Kadang-kadang orang bilang aku menyasal benar, aku rugi benar di hulu kada penyembah kada beribadah, ima berebahan aja aku hanya merasa asal rugi benar. Hampir sia-sia kita berkata yang demikian, ini kan. Hampir kada ada berfaedah lagi sebenarnya lagu lama jurulang itu. Ketika sehat apa kita kerjakan? Ketika kita ada bisi rezeki, kita kalau bergerak apa? Nah, ini sudah rugi kita. Sudah rugi. Ini kan, sudah rugi. Apalagi yang kadang-kadang sudah masuk ke kubur, makinnya rugi. Kada kawa kembali lagi kita. Nah, kada kawa kembali lagi, minta kembali kada bisa lagi. Kenapa? Kubur sudah berau, kubur sudah panas. Kenapa? Karena kita tidak ibadah. Nah, kan hadis Nabi minta kembalikan lagi kan? Minta kembalikan, Rabbi rji'uni, ya Allah kembalikan saya nih. Kembalikan saya ke dunia, ingin taubat, ingin beribadah, ingin beramal. Apa? Gak bisa lagi sebujurnya. Kalau kau kembali lagi, nusa kenapa? Nasi sudah jadi, jadi ini bukan jadi bubur lagi. Tidak bisa apa-apa lagi sudah. Ini artinya apa? Jangan setelah Ramadan ini, janganlah melalaikan kita daripada ibadah mengingat Allah, terutama salat 5 waktu. Dengan apa? Amwalukum, dengan harta kamu, wa auladukum, dengan keluarga kamu, menyebabkan kamu itu lalai daripada mengingat Allah, daripada ibadah, daripada berbuat baik untuk kebahagiaan dunia wal akhirat. Kenapa? Karena di dalam dunia kita bagaikan madrasah, kita bagaikan sekolah. Kita semuanya di dalam aktivitas ada ujiannya, ada catatannya, ada tertulisnya. Dari karena itu kita gunakanlah di dalam kehidupan kita ini supaya nilai kita itu baik nantinya di akhirat. Nah, ini nilai kita tuh tinggi, jangan sampai rendah. Kalau ibarat sekolah itu lulus lah, jangan sampai kada lulus. Kalau lebih standar tuh di atas standar KKM lah orang lain kan. Jangan sampai di bawah standar KKM. Kenapa? Rugi kita. Kenapa? Hidup kita di dunia bagaikan orang sekolah, bagaikan di dalam kehidupan madrasah. Jangan merasa kita nyaman di dunia ini, kita perlu perjuangan ini kan, melawani hawa nafsu, melawani godaan setan ini kan. Harus kita lawan. Kenapa? Setan dia luar biasa menggoda kita. Habis-habisan setan lah. Nah, jangan sampai lalai kita. Jangan sampai kita, nyaman aja kan Allah surga, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha penyayang. Jangan. Syaitan habis-habisan menggoda kita. Kita pun harus habis-habisan juga melawan godaan itu syaitan dengan melaksanakan nilai-nilai kebaikan, dengan melaksanakan nilai-nilai ibadah, dengan melaksanakan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita tanamkan di dalam setelah Ramadan atau ba'da Ramadan, supaya kita ini dibentingi hati kita, tingkah laku kita, perbuatan kita daripada godaan itu setan. Kenapa? Orang masih banyak aja yang lalai dengan alasan usaha. Ini kan kadang-kadang usaha aja ngaran dicari, ya kan kadang-kadang kada sembahyang, itu kan. Luar biasa. Kapahumaan aja membawa panci. Itu memasak macam segala, bejuhur kada, basar kada. Rugi itu kan. Ada aja juga yang besalang, bahasa kampungnya tolah, apabila juhur naik ke langgar berjamaah, setelah juhur makan-makan turun lagi. Ada juga yang demikian. Hasilnya kurang lebih. Nah, ini kan justru kita rugi kadang-kadang. Kadang-kadang jadi pembenaran ini yang salah ini kan.
jadi pembenaran, jadi alasan, atau kadang-kadang itu menjadikan menyalahkan keadaan. Ini jangan, ini kan. Yang mana ini sembahyang cair terus, jangan, itu kan. Seorang ini manang cair, nyunang cair, masalah. Sembahyang kada ada kaitannya dengan cair atau kada cair, berduit kada berduit. Justru ketika dalam keadaan susah, justru dalam keadaan kita kada tapi kaya orang, justru kita lebih mengerjakan ibadah, nah, kan? Lebih giat untuk melaksanakan sesuatu kebaikan. Biar kita di dunia kada kaya orang, di akhirat barang nyaman, enggak itu. Biar di dunia kada sugih, di akhirat barang sugih. Nah, jangan di dunia sakit, di akhirat pahit. Itu rugi benar. Nah, ini kadang-kadang jadi pembenaran, jadi alasan. Itu dengan cara kadang-kadang kada salat, kada sembahyang. Yang mana aja sembahyang iwak hayam hari-hari, ya kan? Sembahyang kan ada masalah iwak hayam, iwak karing, iwak sapat, iwak pada, ya kan? Nah, ini kadang-kadang pembenaran, ini kadang-kadang ada juga ini kan, aku ada tapi kawas sembahyang, ikam kada kawa kalanggar nyalin kebahut sakit, kan? Pinggang sakit. Nah, ini kadang-kadang tapi kau warung hari-hari kau kada ada sakit-sakit dintohan. Nah, ini kadang-kadang kita dibulakan malas, kulir dan lain sebagainya sehingga melalaikan kita daripada taat kepada Allah, nah dengan perintah-perintahnya. Dan ini yang kita harus jaga daripada godaan-godaan syaitan. Jangan sampai melalaikan kita daripada usaha, harta atau keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini nang jangan kalau bahasa kita. Nah, ini mudah-mudahan lah di dalam tausiah ini mudah-mudahan iman kita bertambah tebal. Amin. Ibadah kita makin meningkat. Amin. Ramadan kita lalui, kita tinggalkan bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tetapi menambah keimanan kita, menambah ibadah kita supaya kita diantaranya lebih baik, lebih meningkat di dalam mengisi umur kita, di dalam mengisi kehidupan kita, karena intinya besar adalah keselamatan dunia wal akhirat. Mudah-mudahan di dalam penyampaian ini amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Dosa-dosa kita dapat ampunan. Amin. Selamat dunia wal akhirat. Amin. Di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan juga pencerahan yang Ustadz berikan hari ini tentang tema apa yang dilakukan ba'da Ramadan. Alhamdulillah. Karena kan Ustadz di saat bulan Ramadan ini tentunya keimanan kita otomatis meningkat. Karena kayak Ustadz katakan tadi memang bahwa setan itu dibelenggu Ustadz lah. Maka oleh sebab itu kenapa keimanan kita, semangat kita dalam beribadah itu juga bisa meningkat. Namun setelah Ramadan berakhir maka ikutlah semangat dalam kita beribadah ini juga hilang Ustaz. Nah, maka oleh sebab itu bagaimana cara kita agar amal ibadah kita juga semangat kita dalam beribadah kepada Allah itu tetap meningkat. Nah, alhamdulillah Ustaz ada beberapa pertanyaan yang ulun sampaikan kepada pian. Yang pertama itu adalah bagaimana agar kita dapat mempertahankan amal baik yang kita peroleh selama bulan Ramadan itu tetap kita pertahankan setelah bulan Ramadan berakhir, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana amalan ibadah kita di luar bulan Ramadan tetap bisa kita pertahankan, bisa pertahankan sebagaimana di bulan Ramadan. Iya. Hakikat ibadah, hakikat kita beramal adalah sebagai seorang hamba Allah melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Itu yang kita tanamkan di dalam hati kita. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, kerjakan. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, iman kita, keyakinan kita. Kenapa? Kita melawani hawa nafsu. Nah, sedangkan kita harus melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Itu kita jangan mencari rahasianya dulu. Kita jangan mencari kelebihannya dulu daripada amal ibadah. Karena kadang-kadang rahasia itu diberitahu atau kada, itu rahasia Allah. Yang jelas ini perintah Allah, kerjakan. Ini suruhan Allah dan Rasul, gawi kalau bahasa kampungnya itulah.
Jangan kita kenapa mati puasa belepar? Kena dulu. Kenapa sambil yang zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Kena dulu. Ini perintah Allah, salat perintah Allah, kerjakan. Puasa perintah Allah dan Rasul, kerjakan. Itu yang perlu kita tanamkan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang masih malas mengerjakan ibadah masih banyak. Nah, masih banyak. Karena apa? Kurang penanaman keimanan kita tadi. Nah, kurang penanaman keimanan kita sehingga kadang-kadang kita terbawa arus, ya kan? Terbawa daripada godaan-godaan, kita harus semangat itu. Itu aja kira-kira. Iya, memang. Berarti agar kita bisa mempertahankan itu tetap kita kembalikan ke iman kita, Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, bolehkah jika kita beribadah kepada Allah masih mengharapkan imbalan surga itu, Ustaz? Bukan lillahi ta'ala, tapi masih mengharapkan imbalan surga itu, apakah boleh, Ustaz? Terima kasih. Bagi kita orang yang awam, masih orang yang di bawah, masih boleh. Kalau kita ibadah ingin mengharapkan surganya Allah, ingin mengharapkan pahalanya Allah di akhirat, masih boleh. Kalau makam kita makam orang awam ini kan. Nah, memang kalau sudah martabat orang yang lebih tinggi disebut orang martabat muqarrabun, orang yang sudah dekat dengan Allah, mereka tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan pahala, mereka semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita orang yang awam masih bolehlah kita hendak salat, puasa, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, kan? Asal jangan di luar daripada itu. Nah, kalau mengharapkan pujian, mengharapkan pemberian dunia, mengharapkan sanjungan, itu tidak boleh karena merusak nilai pahala ibadah kita. Itu. Iya. Tapi apakah ada caranya, Ustadz, agar bisa kita sampai ke tingkatan itu? Maksudnya? Mungkin kita masih berada di tingkatan awam yang beribadah kepada Allah, masih mengharapkan imbalan surga tadi. Tapi apakah ada cara kita agar kita bisa beribadah itu memang lillahi ta'ala, Ustadz? Terima kasih. Pertama, kita mengusungkan hati kita daripada keinginan nafsu duniawi. Itu dihilangkan dulu. Nah, seperti kita mau salat, mau sembahyang, mau takbir, itu supaya kita fokus menghadap Allah. Apapun yang di dalam hati kita, masalah yang membimbangkan dunia, buang. Apa yang ada pikiran kita masalah dunia, buang. Buang itu maksudnya buang di hati. Nah, pekerjaan buang, harta buang, rumah buang, perumahan buang, penyuran buang, tapasan buang, makanan buang, dagangan buang, mobil buang, sepeda motor buang, Avanza buang, Honda Jazz buang, Sakupe buang, Amas buang, duit buang, buang di hati maksudnya. Nah, jangan ada lagi dunia, semata-mata menghadap Allah, semata-mata kita ingat akhirat. Itu memang salah satu usaha kita. Nah, untuk supaya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Tapi yang ini pun kadang-kadang kita lalai. Kenapa? Syaitan, nafsu, mereka luar biasa. Habis-habisan menggoda kita. Kita harus semangat. Nah, itu. Iya, berarti memang untuk menuju ke tingkatan itu berat memang setelah, tetapi kembali kepada diri kita, keyakinan kita bahwa ibadah kita yang kita niatkan karena Allah Ta'ala itu menjadi nilai utama bagi kita, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah boleh ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, contoh misalkan ibadah-ibadah khusus, Ustaz, yang hanya ada di bulan Ramadan, itu apakah setelah bulan Ramadan berakhir tetap bisa kita kerjakan, Ustaz? Terima kasih. Memang bulan Ramadan ada khusus yang dikerjakan hanya semata di bulan Ramadan. Di antaranya itu puasa wajib di bulan Ramadan, hanya dikerjakan puasa selama di bulan Ramadan. Kemudian malamnya salat sunat muakkad tarawih, itu hanya dikerjakan di malam-malam Ramadan. Di luar malam Ramadan tidak ada salat tarawih. Nah, jadi yang ada khusus di bulan Ramadan hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Nggak boleh kita umpamanya habis raya sembahyang tarawih. Itu aja khusus. Tapi apakah ada ibadah penggantinya, Ustaz? Misalnya kita biasanya di bulan Ramadan kan tarawih. Apakah ada sebagai ibadah pengganti sholat itu, Ustaz? Sholat tarawih itu? Sebenarnya banyak yang perlu kita lakukan ibadah
setelah di bulan Ramadan. Memang kalau fadilat selama Ramadan memang tidak ada tandingannya, kan? Memang itu lebih dilipat gandakan selama bulan Ramadan, turun rahmat, amal ibadah dilipat gandakan. Tetapi paling tidak kita jangan sampai kembali sedia kala hanya sebagai rutinitas tahunan, itu jangan. Supaya kita setelah Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita lebih baik seperti sebelum di luar bulan Ramadan. Itu nang sebenarnya ada berkah, lebih baik daripada sebelumnya. Seperti orang naik haji, setelah datang haji dia lebih baik sebelum datang haji, kan? Bulan Ramadan dia lebih baik sebelum bulan Ramadan. Dengan melakukan ibadah lebih daripada sebelum bulan Ramadan. Banyak memang ibadah-ibadah seperti sholat, baca Quran, sholat sunat, sedekah dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Iya, berarti ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan tiap hari itu saja Ustaz yang harus kita utamakan gitu. Mungkin kayak tarawih memang tidak bisa kita kerjakan lagi. Namun bagaimana caranya kita agar bisa tetap menguatkan ibadah kita, mungkin yang 5 waktu itu tetap tepat waktu, setelah seperti mengaji, membaca Al-Quran itu tetap dilaksanakan, bukan hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustaz telah hadir di program Gema Ramadan ini untuk mencerahkan kita semua tentang tema kita hari ini adalah apa yang dilakukan ba'da Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita bisa selalu diberikan Allah keimanan yang kuat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa HSS TV, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan program Gema Ramadan hari ini, dan dapat kita ambil kesimpulan tentang tema kita hari ini adalah bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Namun yang tidak kalah lebih penting adalah bagaimana agar kita tetap mampu mempertahankan keimanan dan amal baik kita di setiap harinya. Baik, terima kasih para pemirsa. Ulun ucapkan selamat menunggu berbuka puasa, karena sebentar lagi akan berbuka puasa, dan hari ini sudah hari ke-26. Semoga kita bisa terus mempertahankan amal ibadah kita untuk tetap kuat, dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan dapat kita pertahankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Muhammad Kamil Syabani bersama Ustadz Haryadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.